Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anfir wahdah wa yajna tulqan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan muzakarah yang kedua kalinya, yaitu dengan tema peran dan fungsi syariat dalam masa pandemi, yang dimana pada sore hari ini kita masih dibimbing oleh Al-Ustaz Jumat Riyadi IHSSMPD. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja kita dengarkan pemateri kita pada sore hari ini yang akan membahas peran dan fungsi syariat Islam dalam masa pandemi, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Jumat Riyadi IHSSMPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, semester 5 yang berbahagia, terima kasih atas kekompakan kita untuk mengadakan muzakarah mingguan, yang alhamdulillah ini kita lakukan ya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran agama kita. Nah, dalam kesempatan ini tema yang disiapkan oleh adik-adik, peran dan fungsi syariat di masa pandemi. Ya, jadi kita lihat dari kata-kata di sini secara bahasa, ya, peran dan fungsi, ya tidak jauh beda itu ya. Ya, antara peran, tugasnya apa, fungsinya apa gitu ya. Ya, tujuannya apa nanti di situ kan. Ya, tindakannya apa, ya, apa tugas dan tanggung jawab ya syariat di sini, ya sebenarnya lebih kepada ya yang bersyariat, yaitu kita sebagai umat Islam gitu di masa pandemi. Ini judulnya sangat umum ya, artinya bisa mengcover banyak pembahasan gitu ya. Nah, jadi berbicara tugas, peran dan fungsi kita yang menjadi ya umat Islam dulu ya, dan nanti di sini juga bisa terkait dengan tugas dan fungsi
kita sebagai mahasiswa atau penuntut ilmu gitu. Ya, yang mengamalkan syariat gitu terhadap ya situasi dan kondisi ya di masa COVID-19 gitu. Nah, perlu kita kaji dulu ya secara agama gitu, sejarah syariat itu. Apa sih yang terjadi situasi dan kondisi ini? Kok bisa ada COVID-19? Apa sebenarnya? Apa sebenarnya COVID-19 gitu? Iya, ya COVID itu kan sudah virus di situ ya. Iya. Nah, jadi di sini banyak pendapat ya. Kalau kita buka di media ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa virus ini adalah ya kreasi ciptaan ya, senjata biologis yang diciptakan. Ada yang mengatakan itu kalau Amerika mengklaim dibuat oleh Cina, Cina pun mengklaim bahwa sumber pertama ini adalah tentara Amerika yang datang ke situ. Ya, kemudian di situ terkena virusnya itu jadi kiriman Amerika. Atau versi ilmu kedokteran ya misalnya ada beberapa virus gitu. Nah, ini jadi bukan bidang ya kita untuk membahas ini, tapi ini sedikitlah pendapat orang-orang ya ahli ya di media. Nah, terlepas dari itu kita memiliki Al-Quran karena pembahasannya ini kan tentang syariat. Nah, sementara kalau kita mau paham ya syariat ya nanti kan ada istilahnya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu kalau orang banyak yang menuntut ilmu tentang itu ya. Jadi kita fokus sajalah tentang menuntut ilmu. Ya, tidak disibukkan dengan hal-hal yang belum kita pahami ya, tapi nanti dengan sedikit demi sedikit bagaimana kita pelajari ajaran agama kita ini, terutama tentang bagaimana kita ya syariat kita ini ya, syariat ini kan yang ya jalan kita gitu. Misalnya banyak jalan kita dengan menuntut ilmu ini adalah merupakan syariat sebenarnya. Syariat, jalan kita untuk memahami ajaran agama kita, agama Islam. Maka ya ketika kita mengkaji, memahami, membaca, menelaah ajaran agama kita ini, insya Allah kita tidak akan bingung terhadap situasi dan kondisi zaman. Kita tidak akan bingung terhadap kejadian-kejadian alam yang akhir-akhir ini dari 2017, 2018, 2019 dan 2020. Bahkan ya tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi ya. Nah, jadi di dalam ajaran agama sudah dijelaskan ya. Jadi setiap umat itu ya di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan ya. Setiap umat itu ya, setiap kaum itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya syir'atan wa minhaja, syariat, cara, tuntunan, jalan-jalan yang hendak ditempuh dari Nabi Adam terus ke Nabi Ibrahim ya, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya jalan-jalan yang ditempuh tadi itu yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya berbeda-beda panduannya gitu ya, acuannya, referensinya gitu. Jadi ada yang umat terdahulu referensinya dari Al-Quran, apa namanya, Taurat, Injil, Zabur gitu. Nah, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad tentu untuk memahami syariat tersebut ya jawabannya adalah referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, landasan kita berpijak itu ya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, kita sekarang ini yang hidup pada zaman now ini, tentu sebenarnya kalau kita kaji dari sisi zamannya kita terbelakang. Kalau kita hitung dari zaman Nabi Adam ya, coba zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai sahabat, tabi'in, dan sampailah kita agak terbelakang. Nah, secara referensi, teori dan acuan atau kitab ya, sebenarnya sudah menjadi lengkap. Kita lebih lengkap. Kenapa? Ya, karena dari perjalanan Quran saja kan melengkapi kitab Taurat, Injil dan Zabur. Nah, nanti dijelaskanlah kalau pada masa Nabi Muhammad ya, Nabi kita Rasulullah SAW itu langsung dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Ya, itulah yang disebut wahyu yang kita bisa baca sekarang ini, yang bisa kita lihat sekarang ini. Nah, ini pun kan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis. Nah, Quran, hadis inilah yang dijelaskan oleh para sahabat, tabi dan tabiin. Itulah disebut ijma, kesepakatan ya. Beliau-beliau dalam menetapkan hukum yang bersumber ya, dalam menafsirkan hukum, menginterpretasikan hukum yang itu menjadi kesepakatan ya. Nah, tentu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga qiyas. Nah, terus diterangkan sampai kita kenal kan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kita kenal juga ke sini kan. Jadi ya ada Imam Nawawi, Imam Ghazali. Nah, sampailah yang kita kenal misalnya di Lombok, pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kalau kita di sini Tuan Guru Haji Mutawalli gitu. Nah, yang setelah beliau-beliau ini masih hidup zamannya sekarang ini ya, masih kita bertemu gitu kan. Nah, sampailah ke kita ini sebagai anak keturunan itu. Nah, jadi syariat itu adik-adik berkembang. Sebenarnya ajaran itu tetap sesuai dengan Al-Quran. Ini ketetapan. Dan hadis ya, hadis Rasulullah. Contoh saya bawa ini hadis Imam Nawawi dan Al-Qastalani, hadis kudusi. Ini firman Allah tetapi ya disampaikan Rasulullah, hadis kudusi ya hadis kudusi. Nah, jadi semua syariat ini bersumber di situ gitu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam secara bahasa syariat itu, maka sebenarnya referensi kita semakin lengkap karena sudah dijelaskan oleh para imam-imam ya, sudah dijelaskan oleh para ulama, para cendekiawan muslim dalam bentuk buku-buku yang lain. Jadi Al-Quran ini sudah dijelaskan beribu-ribu buku versi masing-masing ya, bahasa Indonesia, Arab dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kita kembali ke topik ya, itulah tentang syariat gitu ya. Nanti secara umum kita jelaskan bagaimana syariat itu, artinya bahwa sudah ditentukan jalannya ya. Ya, syariat itu kan misalnya kalau sholat ya perlu belajar dulu kan ya, bagaimana tentang sholat. Nah, sebelum sholat harus wudhu dulu gitu kan. Nah, nanti pakai di situ berjalan, ada usul fiqh, ada ilmu balaghah, badik, mantik, asbabun dulu dan sebagainya. Banyak ilmu yang menjadi PR kita adik-adik ya. Makanya jangan asal kita jangan mengatakan wah saya sudah paham syariat, saya sudah paham hakikat, tarekat, bahkan marifat. Nah, jangan asal-asal begitu ya. Jadi cukup saja kita pelajari ilmu-ilmu apa yang ada ya.
terutama tentang syariat itu ya tentu tentang fikihnya, pelaksanaan sholat dan sebagainya ya, puasa, haji, dan bagaimana pergaulan kita, hablum minallah, hablum minan nas. Ini yang harus kita perhatikan di situ. Maka ilmu-ilmu yang lain ini penting untuk memahami syariat itu. Nah, di pembahasan di masa pandemi ya, tentu harus kita kaji adik-adik. Ya, apa sebenarnya ini yang terjadi? Jadi tadi sudah kita jelaskan menurut pendapat ya yang sudah kita dengar di internet, di TV ya. Ya, ini adalah merupakan ya virus gitu, penyakit gitu ya. Ya. Nah, bahkan ini merupakan senjata biologis, itu pendapat. Nah, coba kita kembali dulu ke Al-Qur'an. Nah, jadi harus kita kembali adik-adik supaya jangan kita boleh itu sebagai ilmu tapi jangan sampai kita kebablasan ya berpikir tentang hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan. Nah, coba COVID ini merupakan ujian. Bisa juga kita bahasakan musibah. Ya, bala gitu ya. Sama saja artinya itu ya, tidak jauh beda. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi kita bahas secara luas karena judulnya ini agak luas gitu ya, biar tercover. Nah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, sungguh kami akan menguji kalian semua ya, bisyai'in dengan sesuatu ya, minal ju'i, nah minal khaufi ya, dengan sesuatu dalam bentuk ketakutan. Coba bayangkan dari 2017 kita yang di Keruak ini banjir di sini. Saya baru saja pulang, nyampe rumah ditelepon jembatan Sepit runtuh, terkejut saya. Begitu ya. Baru saja berjalan sini. Ya, baru pulang ngajar dari UIN dulu itu 2017 itu ya. Nah, kemudian jarak 2 minggu lagi hari Jumat ya. Saya berjalan mau ke makam Selaparang, lalu hujan angin itu sekitar 2:30. Ke selatan kita ke sana, Selaparang, makam Selaparang. Tiba di makam Selaparang ditelepon, puting beliung, masjid di dekat kampung saya kena jatuh rumah di situ ya, rusak rumah, gitu. Jarak 2 minggu. Nah kemudian terus ke 2018 mulai Juli. Mulai di situ gempa gitu. Dan semua perjalanan itu saya selalu di luar dalam perjalanan. Kejadian-kejadian baik gempa, baik dari banjir, puting beliung, gempa baik itu dari Juli ya, terus Agustus, September gitu ya. Nah, selalu di luar. Bahkan malam terakhir itu, yang di malam itu ya, kalau yang antara maghrib isya itu 7 skala liter kata teman ya. Iya, itu saya di Pandanduri. Kemudian pada malam Senin itu yang 6, itu ya 6,9 ya 6,7 itu saya di Sambelia, di pusat gempanya gitu. Jadi bagaimana rasanya adik-adik ketika kita tidak bisa apa-apa, berdiri pun sangat keras, kuat, langsung runtuh di depan mata kita, dan kita digoyang ke sana kemari saat itu. Bahkan setelah itu langsung info tsunami, kemudian penduduk pergi ke gunung. Kita kan tamu di situ kan, nginep, sudah antar bantuan tapi nginep di situ ya. Nah, tapi alhamdulillah saya duduk saja di situ, saya tafakur, diskusi, tapi tetap goyang begini kita adik-adik. Nah, ini contoh ini sebelum ini ya, sebelum pandemi ini ya. Jadi sekitar 4 kilo penduduk, tapi alhamdulillah saya tafakur saja di situ, gitu ya. Sambil digoyang itu sampai subuh itu deh. Nah, ini kedahsyatan di pusat gempa. Nah, lalu
Ya 2019 apa di situ? Ya masihlah gempa dengan tsunami itu ya. Nah di luar daerah di situ ya. Ya ada Sunda, ada Palu di situ ya. Ada Palu dan sebagainya. Nah, mulailah 2020. Ya, mulai di situ di Cina ya. Itu karena sebelumnya ada isu-isu umat muslim Uighur ya dizalimi ya. Nah, tiba-tiba ada corona sampai sekarang ini adik-adik. Nah, apa artinya ini? Versi ya kajian kita ya itu bisa benar dari versi kajian masing-masing kan begitu. Nah, maka di sini alhamdulillah ayat ini saya sudah dapatkan, bahkan sudah saya tulis di buku ya tulisan saya, ayat yang ini 2017 itu. Perlu kita baca dulu ya sebelum ada pertanyaan. Ini kajiannya ya, supaya jangan kita sangat awam gitu terhadap fakta dan data yang terjadi. Nah, jadi bisa dibuka di surat Al-Ahzab di sini ya. Ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihaw wa junudan lam tarauha." Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada beberapa kata ya. Coba kita perhatikan di ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, sepakat ini beriman dulu. Anda beriman dulu atau enggak dulu? Beriman ya? Nah, gimana Arman? Beriman atau enggak ini? Nah, kalau beriman berarti tidak ada bantahan sekarang ini. Ya, kita yakin dulu karena yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di sini orang yang beriman. Nah, tapi apa seruan Allah? Ya. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang ada padamu. Ya. Izja'atkum junudun. Ketika bala tentara datang, ya, fa'arsalna 'alaihim. Nah, ketika diserang, tentara mau menyerang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada tentara-tentara tadi, tentara dunia, ya. Nanti kita jelaskan menurut tafsir ya di tafsir Jalalain apa maknanya ini. Tapi secara letterlek dulu, fa'arsalna 'alaihim, maka kami kirimkan kepada mereka, ya, rihan, angin topan. Nah, coba kita back ke keruak yang dulu itu. Ada apa di situ? Ya, angin topan. Ya, back dulu di situ. Ya, angin topan ini bahasa Quran, ini tentara. Ya. Percaya nggak? Sudah hadir kata-kata percaya ya? Percaya ya? Iya, tentara. Wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang tidak bisa kamu lihat. Nah, bayangkan. Jadi banyak tentara yang tidak bisa kita lihat tapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang dijelaskan di dalam tafsir Jalalain. Kita jelaskan dulu supaya pemahamannya agak lengkap. Jadi dulu adik-adik pada masa Rasulullah gitu ya. Nah, ya tentu kan masa Rasulullah itu ada masanya di Mekah dan di Madinah. Setelah di Madinah. Jadi singkat cerita saja ini adik-adik karena masih banyak yang perlu kita bahas dulu nanti nih kajiannya. Jadi bersekongkollah Al-Ahzab kan? Ya, bersekongkollah, bersekutulah ya orang-orang kafir Quraisy bersama ya kaum Yahudi Nasrani dan kapilah-kapilah yang berada di Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Rasulullah SAW bersama pengikutnya saat itu.
Nah, diketahuilah gerakan-gerakan mereka ini, lalu melapor kepada Rasulullah. Nah, ini singkat cerita saja ya, nanti bisa dibuka di tafsir Jalalain dan tafsir yang lain ya, yang lengkap lah tentang penyerangan tadi. Nah, lalu rapatlah, musyawarahlah ya umat Islam, maka datanglah Salman Al-Farisi dari Al-Faris ya, Paris ya, mengusulkan supaya membuat apa saat itu ya, handak apa namanya itu, parit ya, penghandak gitu dan sebagainya. Nah, lalu akhirnya diterimalah usulan itu. Pasukan muslim saat itu berjumlah 3.000 dan pasukan tadi itu sekutu-sekutu bersama kaum kafir, kapilah-kapilah Yahudi, Nasrani dan sebagainya yang bersekutu saat itu berjumlah, ada yang berpendapat 10.000, ada yang 12.000 ya. Nah, artinya bahwa pasukan Islam kaum muslimin sedikit sementara musuhnya banyak. Nah, ketika di pertempuran itulah tadi itu ya, ada datang bantuan Allah berupa angin topan dan pasukan-pasukan yang tidak bisa terlihat. Nah, kalau menurut tafsir malaikat gitu. Tapi ini tafsir kan, namanya tafsir itu kan interpretasi gitu ya, para ulama gitu ya, tafsirnya itu. Maka secara bahasa kita kaji di sini, yang namanya pasukan-pasukan itu tentunya kalau kita lihat dari kata yang pertama tadi itu, angin topan. Kan ada wawu atap dan pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat. Nah, angin topan inilah saudara-saudaranya gempa bumi, apalagi saudaranya kan min zikril juz'i wa iradatil kulli lah, ada istilah-istilah begitulah, kita kembangkan saja ini ada ya. Disebut satu lah, misalnya angin topan, maka saudara wa akhawatuha, apa saudaranya? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, nah COVID-19 iya. Nah, maka kajiannya di sini coba perhatikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba bayangkan di sini, jikalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur ya atas nikmat yang diberikan kepadamu, la azidannakum, sungguh kami akan menambahkan nikmat yang ada padamu. Wala in kafartum, tetapi jika kalian kufur, pernyataan di sini ya, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Nah, maka apa nikmat itu? Kita hitung nikmat apa saja yang kita miliki. Nikmat sehat di badan kita ini sudah ada. Nah, badan kita ini membutuh nikmat-nikmat yang lain, yang eksternal dan internal. Yang eksternal kita butuh air, kita butuh udara, angin, udara. Butuh apa lagi? Tanah tempat berpijak. Apalagi? Ya, air, angin, api juga kita butuh. Kita butuh tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Binatang kita butuh untuk kita makan. Nah, ingat, nikmat-nikmat ini ketika tidak disyukuri menjadi azab. Kenapa menjadi azab? Seolah-olah kalau bahasa Sasaknya, air akan berubah menjadi banjir dan tsunami, seolah-olah. Nah, angin untuk bernapas kan berubah menjadi puting beliung, angin topan, tornado dan sebagainya. Tanah, yuk bagaimana kita tinggal kalau tidak ada tanah? Digerakkan nanti akan menjadi gempa bergoyang, gempa bumi. Ya, gunung, kirain tidak ada fungsinya gunung. Wal jibala autada, gunung itu adalah pasak bumi. Kalau sekarang ini ya, misalnya kalau orang yang menempati tempat ini, bumi yang tadi itu yang diberikan nikmat itu tidak bersyukur, maka tadilah azab itu ya. Maka kalau gunung menjadi gunung meletus. Binatang akan menjadi corona. Kenapa corona sangat kecil sekali? Karena banyak di antara manusia ini secara umum ya,
baik itu kafir, baik itu muslim dan sebagainya, secara umum ya kita sebagai manusia itu ya banyak yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ini ya, wala tamshi fil ardi marha. Ini larangan Allah. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Tapi apa yang terjadi? Lihat diri sendiri coba. Coba lihat diri sendiri. Kita kadang-kadang ya, bahkan sering ya merasa sombong. Nah, ada kesombongan yang dilalaikan adik-adik. Ya. Artinya kita sebenarnya tidak merasa sombong, tapi sebenarnya perilaku kita sudah menjadi sombong. Contohlah tentang kajian ini, tentang syariat ini. Ya. Jadi kan banyak, bukan saja dalam hal ibadah di sini ya. Jadi tentang bagaimana ini kan syariat, kalau karena ada pepatah mengatakan ya, syariat palu memalu, syariat balas talas membalas, syariat paku apa? Memaku. Nah, syariat penuntut ilmu menuntut ilmu, belajar. Jadi harus kita kembangkan ada ini, jangan hanya syariat di tataran tentang fikih gitu ya, tentang sholat, tentang wudhu, tentang yang lain-lain ya, puasa dan sebagainya. Ini mana? Karena di dalam Al-Quran ini terkandung banyak adik-adik. Di sini akidah, ada apa lagi tentang sejarah, tentang muamalah dan sebagainya. Maka di sini syariat, kalau misalnya kita ini peran dan fungsi syariat ya dalam konteks penuntut ilmu tadi itu adalah belajar. Nah, peran dan fungsi syariat dalam konteks kita sebagai umat Islam apa? Melaksanakan ajaran agama dengan betul-betul. Peran dan fungsi syariat dalam konteks misalnya kita ini ya, misalnya mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu, orang yang paham, maka dalam konteks fisabilillah adalah menegakkan kebenaran, kulil haqqo walau kana murran ya, menjadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu peran syariat dalam konteks pejuang membela kebenaran ya, menghancurkan kemungkaran dimanapun itu berada ya adik-adik. Maka harus bergerak dari sekarang adik-adik sesuai peran dan fungsi ini ya. Nah, pergerakannya bagaimana? Kalau di doa pusaka itu wa zahiri wa batini. Zahir. Yang zahir itu apa? Kalau Bapak Maulana itu ya berjuang dengan bakat dan bidang masing-masing dengan kemampuan kita adik-adik. Ya kalau adik-adik mampu mengajar anak mengaji, ya mampu mencegah orang tua kita, ya saudara kita, teman kita dari kemungkaran kita cegah. Coba bayangkan sekarang ini, ya keadaan di masyarakat kita aman-aman saja. Tetapi coba lihat secara syariat, pengamalan syariat atau agama lah kalau bahasanya bagaimana. Nah, pembicaraan di kampung kita, ina amak kita itu biasanya kalau musim mako tembakau, musim nenteng, begelantang, begitu ya. Iya, nanti musim pare ya lowong dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini aman-aman saja, tapi bagaimana terhadap pemahaman orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita ini tentang agama. Nah, begitu juga yang berlaku di berbagai tempat adik-adik. Jadi bagaimana agama Islam ini jaya dan maju itu ya, yang sebenarnya harus digerakkan setiap saat. Maka fungsi syariat ya dalam konteks ini ya, dalam konteks misalnya pejuang tadi menegakkan kebenaran. Nah, jadi kita kembali tadi pandemi ya Covid ini supaya kita paham dari awal ini, soalnya beruntun ya dari 2017. Maka tadi itu kalau kita beriman tadi itu, kalau perwakilan tadi itu ya angin topan, lalu kami kirim pasukan-pasukan yang tidak dapat terlihat pada masa Rasulullah. Tapi ingat, Al-Quran ini diturunkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang Al-Quran ini, apakah berlaku perumpamaan ini ya atau kisah-kisah? Karena semua yang terjadi sekarang sebenarnya pengulangan adik-adik ya.
Artinya pengulangan sejarah yang sudah terjadi pada masa lalu. Ya, contoh sajalah tentang kasus bagaimana umat Nabi Nuh kan, Nabi Musa itu yang ingkar dan sebagainya kan langsung di situ ditenggelamkan. Nabi Nuh di situ ada kapalnya ya. Nah, Nabi Musa di situ saat apa namanya? Iya, laut itu tenggelam Firaun. Nah, pada masa Nabi Muhammad di situ bagaimana? Kafir Quraisy. Ya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian ini termasuk Covid ini kan sudah terjadi dulu. Nah, kejadian-kejadian ini adalah pengulangan sejarah dari kejadian-kejadian masa lalu, masa lampau. Maka Al-Quran ini, adik-adik, perumpamaan tadi itu dengan bagaimana dengan angin topan yang dikeruak, yang disepit ya kemarin itu. Ya, kejadian yang terjadi pada masa lalu, tapi sedikit di sini. Atau gempa bumi yang kemarin itu adalah kejadian-kejadian yang bagaimana misalnya di kisah Nabi Lut itu sesama jenis kan, berpoya-poya. Mereka tidak sadar saat itu langsung. Nah, langsung di situ masih berada saat begitu. Nah, langsung jadi yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Nah, ini perumpamaan kecil lah gempa yang kemarin adik-adik. Maka kaidah mengatakan, ini disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Adik-adik, ibaratnya itu ya pada masa lalu di Quran ini ya, tetapi berlaku kepada 10 tahun sampai hari kiamat manusia ini berlaku Quran ini, perumpamaan ajaran ini ya, berlaku Quran ini. Jadi ibaratnya dulu pada masa Rasulullah, tapi berlaku pada masa sekarang, bahkan sampai hari kiamat begitu. Nah, kita kembali dulu supaya tidak melebar.